Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sengkan Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sedikit tentang reshuffle atau perombakan menteri yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi Dodo. Dan kita akan memberitahu profil 6 menteri baru Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2020 sampai 2024. Ya, mari saja saya bacakan karena di tangan saya sudah ada data-datanya sedikit. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari channel ini. Oke, dan bagi kalian juga yang ingin mendapatkan giveaway dari saya, silahkan saja nonton video yang ada di sini. Linknya juga ada di deskripsi di bawah. Oke, saya bacakan. A few moments later. 1. Menduduki sebagai Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan yang baru sudah digantikan dengan Muhammad Lutfi. Lutfi adalah wajah lama di jajaran pengambil kebijakan bidang ekonomi. Sebelumnya, dia juga sudah pernah menjadi kabinet, meski bukan kabinet Presiden Joko Widodo. Bahkan posisi sebagai Menteri Perdagangan pun pernah diemban Presiden Joko Widodo. Selasa 22 Desember 2020 mengumumkan Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Bagi dia, ini perjalanan kembali ke pos yang pernah dipimpin meski dalam periode singkat, yaitu 14 Februari 2014 hingga 20 Oktober 2014. Ya, Menteri yang kedua, Menparekraf atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Uno, atau juga kabinet paling muda di Kabinet Indonesia Maju sekarang. Sombong amat. Ya, perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada Selasa tanggal 22 bulan Desember 2020 ini menggenapkan seluruh kandidat pemilu presiden 2019 di posisi pemegang kekuasaan dan kebijakan nasional. Ini setelah kepastian Sandiaga Salahuddin Uno masuk kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia menggantikan posisi Wisnutama Kusubandio. Oke, kita lanjut ke menteri yang ketiga. A few moments later. Dan menteri ketiga adalah Menteri Sosial, yaitu Tri Risma Harini. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau sudah sering tampil di acara-acara berita TV dan sempat juga viral dulu dia bersujud depan tim-timnya atau bawahannya. Tri Risma Harini ini juga bisa disebut sebagai Ibu Kartini 02. Karena pengorbanannya bagi bangsa cukup, yaitu membangun kota Surabaya. Dengan sejumlah kehebohan selama menjadi wali kota Surabaya, Tri Risma Harini mengembangkan amanat baru bahkan sebelum masa jabatannya sebagai pemimpin di kota itu benar-benar usai. Mungkin hanya dia, wali kota, yang bisa sebegitu marah ketika promosi camilan merusak taman atau bisa membuat perusahaan menggelar promosi itu membangun ulang taman tersebut. Itu baru satu contoh. Risma nama panggilannya.
Semestinya masih akan menjadi wali kota Surabaya hingga 2021. Pilkada yang baru saja digelar 9 Desember 2020, saya satunya mencari pengganti untuk jabatan yang sudah diemban selama 2 periode. Dan kita lanjut ke menteri yang keempat, Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama. Yakut Khalil Qaumas adalah putra dari Kiai Muhammad Khalil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Yakut, panggilannya di kalangan santri, merupakan salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama. Dia juga adalah adik kandung Yahya Khalil Stakuf, Kitab PBNU. Gus Yakut menggantikan Farul Rasyid sebagai Menteri Agama. Terpilih juga Yakut untuk mengisi kursi menteri, bak mengembalikan pakem bahwa Menteri Agama adalah milik NU. Ya, Sakti ini menteri yang keempat. Sakti Wayu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan untuk Kabinet Indonesia Maju pada Jumat 25 bulan 10 2019. Nama Sakti Wayu Trenggono relatif tak banyak dikenal publik, terutama terkait politik. Wayu Trenggono tidak lama malang melintang di dunia bisnis, terutama bidang teknologi informasi. Nama mulai karib dengan politik nasional ketika didapuk menjadi bendahara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019. Lalu kita lanjut ke menteri selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin ini cukup unik, sekolah Dakit dan Angkor di bidang teknologi, karir moncer di perbankan, dan kini ditunjukkan menjadi Menteri Kesehatan. Tak kurang pakai epidemiologi nasional, Pandu Riono menyebut sosok Budi Gunadi Sadikin cocok menempati kursi Menteri Kesehatan lewat akun Twitternya. Lanjut ke menteri yang keempat. Menteri selanjutnya. Ternyata sudah habis. Dan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.